Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Elsa Nursyifa, NIM 221020268 dari kelas 1 Sya 4. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas kuis saya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebutkan jenis atau macam teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan beserta contohnya. Jawaban saya, pertama, teknologi transportasi. Contohnya, motor, mobil, kereta api, pesawat, dan kapal. Teknologi transportasi sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat untuk berpergian kemana saja. Kedua, teknologi informasi. Contohnya, televisi, radio, dan internet. Teknologi informasi sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi-informasi di luar. Ketiga, teknologi komunikasi. Contohnya handphone dan komputer. Teknologi komunikasi sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan teman, sahabat, atau saudara. Keempat, teknologi rumah tangga. Teknologi rumah tangga sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mesin cuci, penyedot debu, mesin pengering pakaian, dan kipas angin. Terakhir, yang kelima, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan sangat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk pelajar atau mahasiswa lainnya. Contohnya, video konferensi untuk sistem belajar jarak jauh, menggunakan platform latihan soal online, menelisik sharing course antar lembaga pendidikan dan lembaga masyarakat. Soal yang kedua, dasar komputer ada yang dinamakan software dan hardware. Berikan contoh masing-masing dan tuliskan pengertiannya. Nah, jawaban saya, software adalah sekumpulan instruksi atau program yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu, dan hardware adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dan dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada contohnya. Pertama, contoh perangkat software. Software system, perangkat yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Software browser, suatu perangkat yang digunakan untuk mencari informasi atau mengakses situs-situs yang ada di internet. Microsoft Office, suatu perangkat paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows. Paint software, editor grafis raster sederhana yang telah disertakan dengan semua versi Microsoft Windows. Contoh perangkat hardware. Mouse, peranti petunjuk yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer selain papan ketik. CPU, circuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program. Monitor, layar tampilan komputer yang menampilkan informasi yang diproses. Printer, alat untuk mencetak pada sebuah kertas atau media semacamnya. Scanner, alat yang digunakan untuk memindai sesuatu bentuk sifat benda seperti dokumen, foto, dan lain-lain. Keyboard, sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. RAM, alat untuk menyimpan berbagai foto, video, aplikasi, dan lain-lain. Flash disk, alat penyimpan data memori kilat yang memiliki alat penghubung USB. Hard disk, piringan keras yang menyimpan data sekunder dan berisi piringan magnetis. Proyektor, sebuah alat optik yang bisa menampilkan gambar di sebuah layar. Soal yang ketiga, sebutkan fungsi dan contoh sistem operasi yang Anda ketahui yang bisa digunakan. Jawaban saya, Microsoft Windows. Fungsinya menyediakan struktur manajemen data. Kedua, Android. Fungsinya mengelola sumber daya perangkat seperti memori dan disk space. Chrome, fungsinya untuk menjelajah berbagai web untuk kebutuhan kirim email, sosial media, dan search engine, dan sebagainya. Soal yang keempat, konversikan bilangan heksadesimal ke desimal. F343 dan A91. Jawaban saya,
yaitu berbentuk video. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu bilangan heksadesimal diubah ke desimal. Nah, di sini sudah ada soalnya F343. Nah, seperti kita ketahui, cara mengubah bilangan heksadesimal ke desimal yaitu dengan cara setiap digit bilangan heksadesimal dikalikan dengan kelipatan 16. Nah, pertama-tama kita pisahkan dulu ya setiap digitnya. Nah, setelah itu kita kalikan setiap digitnya dengan kelipatan 16. 16 pangkat 0 16 pangkat 3. Ya. Setelah itu kita kalikan setiap digitnya dengan kelipatan 3 dikali 1, terus 4 dikali 16, 3 dikali 256, 56. Kenapa? Karena 16 pangkat 2 itu 16 kali 16, jadi 3 dikali 256. Nah, F itu adalah 15, karena kan heksadesimal F itu menyimbolkan angka 15. Jadi sini kita buat 15 dikali 16 pangkat 3 itu 16 kali 16 kali 16, hasilnya 4096. Nah, setelah itu kita jumlah hasilnya. 3 kali 1 3, 4 kali 16 64, 3 kali 256, hasilnya 768, dan 15 kali 4096 itu hasilnya 61.440. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua hasilnya. Total semuanya ini adalah 62.275. Jadi F343 diubah ke desimal, hasilnya ini. Soal yang kedua. Nah, seperti cara yang pertama tadi, itu kita pisahkan dulu. Nah, setelah itu kita kalikan dengan kelipatan 16 ya. Sini 16 pangkat 0. Setelah itu 1 dikali 1, 9 dikali 16. A ini menyimbolkan angka 10. Jadi kita buat di sini 10 dikali 256. Setelah itu kita 1 kali 1 1, 9 kali 16 144 hasilnya. 10 kali 256 hasilnya 2560. Nah, habis itu kita totalkan, kita jumlahkan semuanya, itu hasilnya 2705. Jadi ya. Pertanyaan yang kelima, sebutkan pengertian dan contoh dari manfaat jaringan komputer dalam pendidikan dan dunia usaha. Jawaban saya, pengertian jaringan komputer dalam pendidikan dan dunia usaha adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih
komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagai perangkat keras komputer. Saat ini jaringan komputer banyak dimanfaatkan sebagai sarana untuk membagi sumber daya tanpa harus terbatas oleh jarak dari mulai dunia pendidikan dan dunia usaha. Manfaat jaringan komputer dalam pendidikan. Pertama, memberikan informasi lebih kepada siswa dan guru. Contoh, mendapatkan referensi ilmu yang sangat luas. Kedua, meratanya pembagian ilmu. Contohnya, sekarang guru dan dosen hanya cukup memberikan soft file, menggunakan proyektor, cukup menerangkan tanpa perlu di papan tulis. Ketiga, memudahkan pendataan. Contoh, dari sisi administrasi dan memasukkan data lengkap tentang nilai siswa atau mahasiswa. Manfaat jaringan komputer dalam dunia usaha. Pertama, memudahkan berbagi data. Contohnya, dokumen atau data yang harus dibagikan kepada banyak karyawan di berbagai belahan dunia. Dengan jaringan komputer dapat mengakses data yang mereka butuhkan dari mana saja dan kapan saja. Kedua, memudahkan komunikasi antar divisi. Contoh, setiap divisi dan personal dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dan efisien, tak perlu repot lagi mengirim dokumen atau data secara fisik langsung melalui pos. Ketiga, menghemat biaya. Contoh, misalnya dulu ketika divisi yang harus mengambil data dari kantor pusat membutuhkan biaya untuk pengiriman dokumen, namun kini tidak lagi perlu karena bisa langsung dibagikan melalui jaringan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.